Baik, terima kasih Bu Ade. Kita mulai. Saya awali dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini di kelas P. Ini cukup semangat. Tidak lupa kita ucapkan syukur Alhamdulillah. Ya. Tugas-tugas di sesi 1 ini juga sudah beberapa sudah dikumpulkan, sudah diunggah, diupload. Kemudian pada kesempatan hari ini, pagi hari ini kita masih dapat melangsungkan kegiatan live session untuk sesi yang kedua menggunakan aplikasi Zoom dan kita tetap produktif dalam mengembangkan diri, utamanya untuk memajukan pendidikan ya, di Indonesia. Dalam hal ini kita mempelajari materi CAD mechanical utamanya ya, jadi computer aided design arahnya mechanical. Karena kalau CAD aja mungkin arahnya bisa ke sipil, engineering, bahkan ke clothes ya, baju juga menggunakan aplikasi tersebut. Nah, berikutnya terkait dengan materi di sesi kedua seperti yang sudah disampaikan Bu Ade tadi ya, Bu Ade ada overview terkait materi sebelum yang dipelajari yaitu satu menggambar 2D sket, kemudian menggambar 3D model dan di sesi kedua ini kita akan berdiskusi ya terkait dengan materi assembly dan frame generator. Kalau langkah-langkah ini sudah ada di tutorial ya di LMS video sudah kami buatkan di sini sehingga di kesempatan live session ini kita usahakan barangkali ada kendala kemarin waktu di sesi pertama kemudian pada saat pengerjaan yang sudah mencoba di sesi kedua serta pengayaan supaya lebih efektif. Sedangkan untuk materi langkah per langkah mungkin nanti saya percepat saja. Detailnya sudah kami buatkan berupa video berada di LMS. Ini saya akan share screen. Kemarin di grup WA itu juga sudah disampaikan dari Bu Ade ya untuk tugas ataupun completion yang sudah diselesaikan peserta. Ya, saya akan masuk di completion terlebih dahulu kegiatan activity ini. Ini Pak Prasetyo Utomo, Prasetyo. Ini ada beberapa mungkin belum terchecklist. Jadi nanti peserta bagian ini yang belum terchecklist di LMS akun masing-masing bisa dibuka. Ya, dibuka nanti akan ada checklistnya. Pak Ibnu juga masih ada beberapa. Kemudian Pak Mujiono, ini sepertinya kalau diamati checklistnya tidak masuk di pengantar dulu, kemudian program diklat dulu, langsung masuk ke materi-materi yang ada dan mengerjakan tugasnya. Sehingga mohon nanti dilengkapi. Karena apa? Kita masih blended ya, artinya blended masih digabungkan antara LMS menggunakan Moodle dan dibantu oleh WA. Ketika nanti full menggunakan LMS tanpa memanfaatkan aplikasi misal yang lain misalnya WA Group, mungkin harus diefektifkan ya penggunaan seperti ini sehingga di masa transisi ini mencoba berproses setiap aktivitas yang ada di LMS mohon untuk diikuti. Nah ini sudah banyak yang selesai. Mungkin catatannya di Pak Mujiono ya. Pak Mujiono ini juga tadi sepertinya sudah bergabung. Ini. Lalu tugas. Ini tugas untuk kelas P, saya tampilkan. Tugas kelas P dari 19 peserta
Ini 17 peserta yang sudah mengumpulkan. Terima kasih apresiasinya menyelesaikan tugas sesi 1 tepat waktu di sesi yang pertama. Akan saya tampilkan yang belum, mungkin saya filter. Oke. Berarti dari 19 ada 2 peserta yang belum. Yang pertama Ibu Rafnida Oktaviani. Bu Rafnida sudah bergabung di live session ini, Bu Ade? Bu Rafnida? Belum, ya mungkin nanti akan bergabung. Pak Ibnu Hamdani. Pak Ibnu, ya Pak Ibnu, Ya Pak, untuk tugas masih sesi 1. proses Pak. Ini Oh, pembuatan proses. YouTube-nya Pak. Pembuatan yang mana Pak? Di semuanya sebenarnya sudah jadi, sudah lakukan semuanya. Tinggal kan tak ulangi lagi untuk direkam. Oh, direkam ya. Iya, mungkin pada saat yang rekam nomor ya. 4 terakhir. Oh iya. Boleh Pak, mohon nanti segera untuk diselesaikan sehingga Siap. bisa diunggah ya. Nggih. Itu. Gak usah disimpan lama-lama di laptop, apalagi disimpan di HP ini Pak Ibnu ini. Nggih Pak. Ini tentang sekolah Pak Ibnu. Nggih, soalnya saya pakainya komputer sekolah, jadi kalau pas pulang nggak bisa bikin apa-apa. Oh iya, iya. Di SMK mboten teng Kedungkuni lagi ya? Nggak di Kandeman. Oh Kademan ya, Kademan. Masih Pekalongan. Sudah di Batang. Oh, oh iya, Batang sekarang kabupaten sendiri. Nggih. Mohon nanti segera diselesaikan Pak Ibnu ya. Ya, hari ini insya Allah jadi. Oke, terima kasih. Nggih. Baik, sebelum kita masuk di sesi kedua, barangkali ada peserta yang bertanya atau menyampaikan sesuatu terkait dengan pengerjaan tugas sesi 1, barangkali masih ada kendala, ataupun sharing juga boleh. Sharing penggambaran menggunakan aplikasi atau Desk Inventor ini. Dipersilahkan. Pak Sumaryanto, saya mau bertanya. Halo? Dipersilahkan Pak, ya. Pak Distiawan. Ya, mau tanya Pak untuk ini Pak, setting awal Pak. Jadi saya kadang-kadang kalau kemarin pas instalasi itu, di awal itu untuk setting dari inventornya seperti apa ya Pak. Jadi mulai dari awal kita instalasi itu kadang berbeda, tidak seperti ekspektasi saya bahwa sudah seperti ini sudah langsung itu. Ya ternyata kok pada instalasi mungkin saya salah menginstalasinya atau bagaimana, itu kok ternyata tidak sesuai ekspektasi saya. Jadi pada saat pertama kali install, kemudian settingan awalnya itu seperti apa Pak? Contoh misalkan di ukuran, jenis satuan atau dan lain sebagainya Pak. Gitu Pak, terima kasih Pak. Ya, terkait dengan instalasi, menggunakan inventor berapa Pak? Saya 2019 Pak. Oh, 2019, baik. Saya coba share screen. Ya, ini tampil untuk instalasi. Ini barusan saya buka untuk penginstalan. Ini pilih install, kemudian negara ya, pilih negara, accept, next. Udah terinstall. Nah mungkin di bagian ini nanti ada pilihan. Yang pertama adalah standarnya, ya. Standar apa yang digunakan?
Itu ISO, DIN, JIS, dan yang lainnya. Itu utamanya penggunaan banyak pada waktu etiket. Ya, penggunaan etiket. Nanti etiketnya akan muncul kalau etiketnya standar DIN seperti apa, JIS seperti apa, ISO seperti apa. Yang pertama itu. Yang kedua, standar tersebut akan menentukan di content center atau part-part standar, material standar. Misalnya diinstal dengan DIN, waktu buka di inventornya ini masuk ke ini. Pada waktu kita membuka partnya adalah DIN, nanti standarnya juga DIN, ulirnya DIN dan seterusnya. Ini yang muncul pada saat diinstal. Berikutnya komponen-komponen. Nah, komponen tersebut kita membutuhkan elektrik enggak? Kita membutuhkan piping atau tidak? Kalau kita membutuhkan, bisa dicentang. Ya, kita berikan tanda centang itu agar terinstal saja. Mungkin yang tidak sesuai ekspektasi pada waktu setting awal. Nah, di bagian atas ini biasanya ada pilihan new. Ini saya buka dulu yang inventor part. Waktu memulai, itu kita pilih yang metrik. Memang sewaktu default itu tidak kita rubah, sewaktu new akan mengarah ke inci. Berbeda dengan aplikasi Mastercam ketika di-convert otomatis nanti akan berubah menjadi dari inci menjadi milimeter ataupun tetap hanya satuannya yang berubah. Gitu. Jadi di sini waktu kita memilih new, ini kan ada new juga nantinya. New, ini pastikan masuk ke metrik. Masuk ke metrik, baru pilih standar milimeter.ipt. Terkadang kita di sini English, kemudian satuannya inci. Walaupun setelah terbuka seperti ini kita bisa rubah unitnya. Saya masuk di tools, kemudian dokumen setting, masuk unit. Apa saja yang dirubah? Pertama panjang, ukuran panjang kita bisa rubah ke inci. Bahkan di sini misalnya kita menggambar sebuah rangka, sebuah box itu, atau misalnya konveyor dengan panjang 8 meter menggunakan satuan mili, ini ya apa? Menjadi nolnya banyak ya. Kita bisa rubah kecilkan menjadi sentimeter atau meter. Nanti disesuaikan. Berikutnya angle-nya mau radian atau degree. Time-nya bisa second atau minute. Massa bisa LB massa, libra atau pounds massa, slug, gram atau kilogram. Ini akan masuk ke bagian setting yang dibuka. Sedangkan waktu membuka awal pastikan kalau ingin milimeter berarti milimeter. Oh ya, ini share-nya saya stop dulu, saya share screen biasa karena terpotong. Pada waktu memilih new yang ini di sebelah kiri atas, ya, karena instalasinya inci, ini munculnya inci. Ataupun kita bisa lakukan pembuatan setting sendiri. Yang ini kan ada English, metric, kemudian mold design, bawahnya foldernya Sumaryanto. Kita bikin template tersendiri. Nanti setelah kita terbiasa melakukan pengulangan ya, repetition, bagaimana setting-setting itu, kita buat template agar waktu menggambar itu nggak perlu bikin dari awal. Tetapi mungkin nanti kalau
di siswa dan perlu melakukan pengulangan-pengulangan, template ini tidak kita sampaikan terlebih dahulu. Seperti itu Pak Andi. Ya Pak, terima kasih. Cukup jelas sekali untuk penjelasannya berkaitan dengan itu. Ya, untuk bisa nggak kita menggunakan keyboard, Pak? Artinya kita mainnya di keyboard, Pak. Misalkan S untuk apa, D untuk apa, itu ada materinya, Mbak. Bisa mungkin di-share untuk itu atau bagaimana mungkin Pak Sumaryanto. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andi Setiawan mengingatkan. Materi-materi di awal ataupun di LMS di situ banyak materi prosedural. Artinya apa? Ketika gambar awal itu gambar persegi, saya tidak menggunakan perintah rectangle dulu. Tapi saya menyampaikannya menggunakan perintah len agar peserta mengenal perintah len terlebih dahulu. Berikutnya, pada waktu 2D sket itu sudah selesai menuju ke 3 dimensi, maka saya membiasakan dulu finish sketch di sebelah kanan. Ya, kanan itu saya finish sketch. Tujuannya apa? Itulah proseduralnya. Nanti ketika prosedural itu sudah kita kuasai, ada yang namanya shortkey. Shortkey misalnya pada waktu extrude, saya nggak perlu finish sketch dulu. Melainkan begitu bentuk persegi itu sudah selesai, 2D sketch itu sudah selesai, maka saya yang lakukan adalah tekan tombol S. Itu berakhir atau langsung tidak S, langsung E. Artinya langsung dilakukan extrude. Nanti mau bikin revolve, saya tidak finish sketch terlebih dahulu. Namun saya yang akan lakukan menggunakan tombol R, revolve. Seperti itu. Nanti bisa juga di-sharingkan beberapa itu revolve, kemudian kalau trim X itu ada. Jadi shortkey-nya. Boleh? Misal untuk trik ya itu ya, trik penggambaran itu ada shortkey yang di keyboard. Dipersilahkan, silahkan Pak. Ya, tapi untuk penyampaian awal mungkin ke peserta didik, ke siswa, prosedural dulu, baru nanti dilakukan tambahan pengayaan. Seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Cukup sekian. Oke, terima kasih Pak Andi, sama-sama. Selanjutnya, yang lain barangkali ada yang ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Maaf Pak, saya boleh bertanya? Boleh, silahkan. Dengan siapa Pak? Saya Jeffrey Pak. Ya, Pak Jeffrey. Oke. Kemarin saya itu kan sudah tanya di grup soal yang Autodesk saya, inventor saya enggak bisa untuk ulir. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain di sini ada yang punya saran atau gimana? Soalnya itu tadi dulu pernah bisa atau mungkin gara-gara saya pakai inventor profesional itu jadi tidak bisa seperti itu. Mungkin ada saran Pak. Terima kasih. Yeah. Yang ini sepertinya sudah saya jawab di LMS juga. Pada prinsipnya itu tidak di Autodesk-nya, melainkan di Windows-nya. Di Windows-nya. Ini biasanya terjadi di versi di bawah 2016. Nanti masuk ke ke library-nya Windows melalui MS config itu ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkahnya, tinggal mengganti 0 sama 1, itu aja. Jadi nanti masuk ke library. Link forumnya juga sudah saya kirimkan. Itu juga tidak hanya di sini saja. Sepertinya di forum Autodesk juga ada kendala yang sama. Kemudian dilakukan perbaikan pada library di Windows-nya. Linknya di forum LMS sudah ada. Ini kebetulan saya menggunakan Inventor 2008. Kemungkinan yang pertama itu library di Windows-nya. Kemungkinan yang kedua adalah crash antara aplikasi yang ada di komputer dengan Autodesk.
biasanya di C++-nya itu. Jadi ada bahasa program, itu kan ikut ya C++-nya, itu diinstal lagi, ada yang kurang disamakan dengan komputer yang lain, disamakan, itu juga bisa. Dampaknya kalau nggak bisa ngulir sama nggak bisa content center biasanya. Di content centernya nggak mau. Seperti itu Pak Jeffrey. Jadi Pak, terima kasih. Nanti saya coba untuk memperbaiki. Ada lagi dari peserta? Misi Pak, mau tanya sebentar. Ya, dipersilakan. Berkaitan ini mungkin agak bukan ke materi, lebih ke instalasi. Apa benar kalau untuk Windows 10 itu untuk 2015 ke bawah itu nggak bisa Pak? Soalnya saya install itu, laptop saya kan adanya Windows 10, terus pakainya RAM-nya 4 GB. Terus untuk spesifikasinya memang masih pakai Intel Celeron CPU-nya. Terus saya coba instalasi, di keluarnya itu yang OCX 1420000 gitu. Jadi kayak error gitu. Setiap saya ganti 2013 sama 2014 sama 2015 sama. Nggak bisa diinstal itu untuk inventornya. Apakah memang ada seperti itu untuk inventor 2015 ke bawah itu nggak bisa kalau Windows 10? Pak Ibnu. Halo? Halo, ya. Untuk installnya biasanya 2017 yang mulai 64 bit itu di Windows 10. Tapi yang mulai agak ada kendala itu di bawah 16 yang 2014. 2016 8.1 mau. Sepertinya yang di 14 Pak. Di 14 ada kendala di Windows 10. Coba library-nya aja. Nanti errornya apa coba bisa di-sharingkan Pak di grup WA atau di LMS. Kita carikan apa di forum atau desk juga. Biasanya ada library Windows yang tidak sama. Itu apakah sistem CMD-nya atau aplikasi yang lainnya. Itu aja. Iya Pak, Matur suwun. Oke, sama-sama. Oke, saya lanjutkan. Ini untuk tampilan di LMS sesi kedua. Nanti silakan dibuka dan dicoba. Saya langsung ke materi di sini. Menu gambar rakitan di sini terbagi menjadi komponen, position, relationship, and pattern. Dari segi fungsi hampir sama perintah-perintah ini dengan yang ada di part. Misalnya place ini untuk ngambil ya, kecuali place sama create. Ya. Place ini ngambil komponen yang sudah kita buat berupa part misalnya. Nanti ada place from content center dan yang lainnya. Place kebetulan ini adalah place komponen yang tampil. Yang kedua create. Kita bisa membuat gambar langsung di sini. Ya, create. Tujuannya apa? Tujuannya adalah desain. Untuk ngepaskan panjangnya, misalnya panjangnya poros itu berapa setelah ada gambar hostingnya. Dari hosting tersebut diukur langsung akan terconstrain. Pada saat menggunakan create ini akan terconstrain otomatis, adaptif ya. Dia adaptif di bagian tersebut. Lalu ada free move dan free rotate. Pada pembahasan 2D sketch juga ada ya. Move. Move di sini hanya position saja. Tidak sampai melakukan constraint. Maka di bagian ini ada constraint. Ini show constraint dan yang lainnya ini hampir sama. Yang mungkin mirip-mirip nanti dicoba antara join sama constraint. Ya, join sama constraint ini mirip-mirip. Yang membedakan mungkin
dari segi pergerakan. Pattern, ya pattern kita untuk mengadakan berupa array ya. Array ada mirror, copy. Yang ini perintah-perintah yang akan kita pelajari. Video per langkahnya sudah ada di sini ya. Nanti dicoba video langkah-langkahnya. Ini sudah lebih detail mungkin, bisa dikembangkan, tidak harus sama seperti ini. Berikutnya desain. Di sini dari shaft, spur gear, bearing dan yang lainnya ini untuk melakukan desain sehingga pada saat kita merancang kita bisa manfaatkan komponen-komponen standar yang ada di inventor ini tanpa menggambar secara manual. Artinya kita nggak perlu bikin 2D sket, kemudian extrude, revolve dan seterusnya, tapi langsung ada komponen-komponen standar. Ini juga sama waktu nginstal. Kalau installnya nggak masuk standar DIN ya di sini nggak akan masuk. Waktu ISO centangnya dihilangkan ya ini nggak ada yang berstandar ISO. Lalu desain, ini langkah yang kami tampilkan adalah membuat roda gigi ya, membuat roda gigi. Berikutnya content center, ini dari membuat fastener, lalu shaft pad, structure, tube and pipe, lalu pembuatan key ada di bagian ini. Langkah tutorialnya sudah kami cantumkan di sini untuk membuat key atau pasak, untuk membuat nut, baut. Nah, dibuat menggunakan content center. Frame generator untuk membuat rangka standar ya, rangka standar awal mulanya seperti ini. Ini rangka disinfektan ya, untuk menyemprot itu ya. Untuk menyemprot, di sini bikin rangka seperti ini dulu, baru dibuat untuk frame-nya. Share screen di bagian ini inventornya. Oke, ini saya pilih new, kemudian saya pilih standar mm.iam, standar mm.iam. Saya klik, lalu create. Ini tampilan-tampilan tersebut yang muncul pertama kali adalah place dan create, hanya dua itu yang aktif. Karena apa? Kita tujuan di sini adalah melakukan perakitan. Place saya pilih, place. Kemudian kita memilih komponen. Belt drive. Catatan di sini, yang dipanggil pertama itu akan muncul di part list urutan pertama. Itu. Jadi yang dipanggil yang pertama akan muncul di part list yang pertama. Yang dipanggil kedua, nomor 2, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Walaupun bisa dilakukan edit di part list. Sehingga misalnya saya ingin komponen pertama itu base misalnya. Ini base, saya open. Ini karena berbeda project aja ya. Oke. Kemudian di bagian ini saya place kembali. Kemudian yang kedua adalah housing.
Saya open. Ini karena berbeda project. Ini berarti base akan menjadi komponen pertama, housing menjadi komponen kedua. Bahkan di versi yang lama, kalau nggak salah di 2016, bagian tersebut yang dipanggil pertama akan otomatis grounded menjadi komponen dasar. Saya place. Lalu saya panggil, saya langsung semuanya aja, pulih, save dengan bearing bus. Saya panggil langsung banyak gini juga bisa. Kenapa? Nanti kalau satu-satu komponennya ada 50, berarti kita 50 kali. Ya, daripada kita buka bolak-balik ya, kita langsung 50 komponen kita masukkan langsung seperti ini. Ini saya klik. Tapi kebetulan komponen ini kan hanya butuh satu ya, hanya butuh satu. Ini kebanyakan saya hapus. Nah, berikutnya untuk komponen yang menjadi dasar yang dipastikan fix, kita lakukan penguncian. Caranya adalah di grounded base, klik kanan, grounded. Yang ini grounded ada tandanya, ada pin seperti ini. Di sini ada tanda berubah pin. Ini grounded. Kalau yang lain ini saya gerakkan bisa. Ini masih bisa. Ini juga bisa. Ini bisa. Tapi yang ini nggak mau karena tergrounded. Berikutnya saya akan menggabungkan ini. Perintahnya di mana? Perintahnya ngumpul di constraint. Kalau move, ini saya gunakan perintah move. Ini saya klik move, hanya pindah gini aja. Ini kalau dipas-paskan gini, ya ini saya pas-paskan, dia hanya berpindah aja. Saya gunakan constraint. Di dalam constraint ini, penjelasannya, constraint pertama adalah mate. Mate itu untuk menggabungkan bidang ke bidang. Ya, bidang ke bidang atau garis ke garis, ya seperti constraint collinear coincident itu, garis ke garis, titik ke titik. Ini menggunakan perintah mate. Sebelahnya ada angle. Angle adalah bidang ke bidang dengan sudut tertentu. Garis ke garis dengan sudut tertentu. Ini, bidang ke bidang dengan sudut tertentu, garis ke garis dengan sudut tertentu. Itu perintah dari angle dengan 3 variasi yang menjadi acuan. Nanti bisa dicoba. Tangent. Tangent atau tangensial, persinggungan tangensial dari lingkaran. Lengkungan, ya, lengkungan tangensial. Berupa tangensial. Insert berarti untuk memasukkan komponen yang mempunyai penampang lingkaran, ya. Seperti ini. Atau nanti masuk di dalamnya ya. Itu menggunakan perintah insert. Satu lagi yaitu simetrik. Simetrik itu kita melakukan constraint, perakitan simetrik antara kanan dan kiri. Artinya apa? Saya mempunyai 2 komponen seperti ini. Simetrik, di tengah-tengahnya harus ada acuan, misalnya yang ini. Ya, tengahnya ada acuan seperti ini. Lalu dilakukan perakitan simetrik kanan kiri, atas bawah. Simetrik bersudut, ini simetrik. Saya akan mencontohkan menggunakan insert, ini yang paling simpel. Insert, yang perlu diinsert, bagian ini. Berarti ini akan nempel di sini. Insert, apply. Kalau di tutorial, ini saya gunakan perintah insert. Insert jadi nih. Saya ulangi insert.
Ini insert, perintah insert selesai. Tapi pada waktu saya concern, saya akan melakukan pengayaan. Yang saya gunakan adalah mid. Mid tadi bisa untuk melakukan pengikatan garis ke garis. Artinya kalau garis ke garis, itu garis sumbu yang ini adalah sumbunya housing dengan sumbunya base. Berarti garis ke garis menjadi satu sumbu juga bisa. Ini sudah. Berikutnya pada waktu memasang ini bearing basing, yang perlu dicermati adalah lubang. Yang ini lubang. Ini ada lubang. Nah, lubang ini harus diposisikan pada bagian lubang pelumas. Lubang pelumas itu tertutup oleh komponen base yang ini. Maka base ini saya klik kanan, lalu visibility centangnya saya hilangkan. Ya, disembunyikan. Maka saya sekarang udah terlihat nih untuk lubang pelumasnya. Masih ada kendala lagi. Kalau ini saya insert, maka di sini posisinya. Saya bisa manfaatkan free rotate. Free rotate pada komponen ini aja saya putar. Tujuannya supaya lubangnya ini di dekat lubang dari pelumas pada housing. Constraint, saya gunakan perintah insert. Ini solution. Apply. Berikutnya, lubang ini kebetulan sudah pas, cuma belum terikat. Ini lubang ini kita besarkan aja. Saya mid. Karena kalau insert nggak bisa. Insert harus bidang datar. Maka ini mid. Saya mid pada bagian lubang bearing bus dengan lubang housing. Oke. Berikutnya shaft. Untuk shaft yang perlu dicermati adalah panjangnya. Shaft itu ada yang dapat puli ya. Dapat puli panjangnya itu adalah 50. Sedangkan yang dapat gear itu 48. Berarti saya harus mengetahui yang 48 itu yang atas atau yang bawah. Ini hampir sama kalau secara visual. Maka kita ukur aja. Di sini ada perintah inspect. Inspect, measure yang ini dengan ini 46. Yang di sini dengan yang ini 50. Yang ini 50. Berarti bagian 50 ini yang dapat saya insert ini dapat puli dan puli posisinya ada di sini. Solution. Oke. Base saya tampilkan kembali. Base klik kanan visibility. Ini sudah. Berikutnya saya akan memasang SPI atau parallel key. Caranya dari place kita pilih place from content center. Ya, ini sudah ada langkahnya di tutorial penjelasannya. Place from content center terdiri dari fastener, other part, shaft part, structure shape, tube and pipe. Di dalamnya masih ada subfolder kembali. Fastener itu pengikatan, other part dari drilling basing, kemudian shaft part dari bearing, circlip itu snap ring, kemudian collar, key, lock nut, sealing, truss washer dan seterusnya. Ada di situ. Nanti bisa dieksplor ya. Saya membutuhkan pin atau parallel key masuk ke shaft part, kemudian shaft mesin, rounded,
saya filter aja, saya akan menggunakan standar DIN. Standar DIN dengan DIN 6885. Saya double klik. Saya diminta untuk menentukan sepi tersebut di diameter berapa? Diameter 28. Artinya antara 22 sampai dengan 30. Hanya tersedia 8 kali 7. Ya, tipe A itu. Panjangnya 40. Teridentifikasi di part list. Kemudian oke. Saya perlu 2. Saya klik 1, 2. Kalau perlu 2 klik 2. Perlu 3 klik 3. Kalau perlu 1 klik 1. Kemudian escape. Untuk melakukan pengikatan di sini, saya gunakan mate. Ini mate. Play. Kemudian yang ini mate lagi. Saya tempelkan sini. Mate. Ini mate. Yang teridentifikasi apa ini? Yang teridentifikasi adalah sumbu dari radius pasak. Berarti perlu sumbu lagi. Sumbu. Ini yang pertama. Yang kedua saya buat mudah aja. Saya gunakan insert. Insert itu perlu penampang lingkaran. Ini ada setengah lingkaran. Berarti kalau itu dapatnya di sini. Apply. Yang ini dapatnya di sini. Oke. Sudah selesai. Pulih. Cukup mudah. Insert. Tempelkan sini. Apply. Belum selesai. Kita harus pasang pada pasak ya. Kita zoom aja ini. Saya geser dikit, nyari puli dengan pasak ini, komponen pasak yang terpasang pada shaft tadi dibesarkan aja, nggak usah ragu-ragu. Kemudian yang ini adalah puli. Constraint yang ini akan menempel ke sini. Lalu oke. Pada waktu terikat secara radial, kita ketahui bahwasanya sepi ini melakukan pengikatan kalau ilmu gaya itu pada posisi radial. Ini kalau saya putar, ikut muter. Ini kalau saya putar, ini ikut berputar. Di sisi sebaliknya ikut berputar. Ya, yang ini. Berikutnya, nut sama baut. Saya pilih place from content center. Kelompok tersebut ada di fastener. Nut terlebih dahulu. Hexagon. Nutnya sama menggunakan standar ISO. Saya filter aja yang ISO. Gambar filter, icon filter ini atau corong ya, seperti corong. ISO, saya pilih ISO 4035, saya klik, kita perlu M24, oke, butuh 2, 1, 2, lalu dipasang, insert, masuk ke sini, satu lagi nanti akan dipasang di sini. Nah ini catatannya. Pada waktu puli diputar, ini harusnya kan ngikut. Dan waktu ditampilkan nanti, kita udah harus mikirkan. Mikirkan, pada waktu seperti ini, atasnya pas pada posisi lubang pelumas. Ya, ini harus pas pada posisi sepi. Runcingnya, sehingga nanti waktu ditampilkan ini posisinya juga di atas. Artinya kita tambahkan lagi, ini nutnya teridentifikasi di browser. Saya masuk di origin, saya lihat plane-nya. Oh ini plane XY. Saya akan kunci dengan XY-nya di shaft origin XY, sama-sama XY di sini. Constraint made XY pada shaft,
kita jadikan 1 dengan XZ NAT. Oke. Sehingga pada saat bagian poros sebelah kanan saya putar, sebelah kiri juga ikut berputar. Termasuk puli. Kebetulan pulinya ini kan bulat, jadi nggak kelihatan kalau diputar. Kalau ini pulinya saya putar, ini natnya juga ikut berputar. Nat ikut berputar, sebelah kanan juga ikut berputar. Dipersilahkan sebelum dilanjutkan, jika ada pertanyaan atau sharing dari peserta, dipersilakan untuk menyampaikan, bisa di-unmute di sebelah kiri bawah, kemudian menyampaikan. Dibuka sesi tanya jawab. Monggo, silakan Ibu dan Bapak. Saya Pak Sumarwanto. Oke. Dengan siapa Pak? Pak Ahmad Fauzi, Pak. SMK 2 Pak Ahmad. Oke, Pak Ahmad Fauzi. Ya, mau nanya, urut-urutannya itu apakah harus mengikuti aturan teknis atau bisa sembarang gitu? Maksudnya urutan pemasangan pemasangan. part. Ya. Oke, terima kasih. Menarik ini Pak Ahmad Fauzi. Ada lagi Pak? Kemudian kadang saya kebingungan masalah itu Pak, walk plane itu Pak. Walkplane, baik. Ya, Iya. kadang nempel, kadang tidak. Nah, salah satu yang menghambat kemarin saya menyelesaikan itu karena bolak-balik ngatur itu Pak. Ya mungkin karena Ya. belum terbiasa kayaknya. Iya, karena belum terbiasa. Karena keterampilan itu kan sesuatu yang diulang-ulang Pak Fauzi. Ya, betul Pak. Iya. Ini di sekolah Pak, di Sampang Pak. Ya, di sekolah Pak. Di SMK Negeri 2 Sampang Pak ya. Satu Ya. tadi yang pertama ini urutannya Pak ya. Urutan. Yang kedua walkplane. Ada lagi Pak? Ya. Cukup Pak sementara. Sementara itu dulu Pak ya. Baik, yang pertama untuk urutan. Untuk urutan penggambaran di assembly ini bebas Pak. Di komputernya. Tetapi lebih mudah pada waktu kita misalnya mau masang pasak. Logikanya kan masang pasak dulu baru dipasang puli. Saya bisa aja masang puli dulu, nanti puli saya sembunyikan baru masang pasak. Tetapi mudahnya di dalam melakukan perakitan di komputer ini seperti perakitan sebenarnya. Saya misalnya ini ekstrim, ini pulpen ya. Pulpen ini kalau waktu dibongkar, ini saya lepas sih. Ini tutupnya udah dipasang. Ini di komputer dulu, di komputer. Berikutnya ini saya pasang gini. Sudah terpasang ya pulpennya. Dalamnya belum saya pasang pulpen ini. Kalau di komputer bisa. Tinggal bagian ini nanti insert masuk ke sini. Ya. Bahkan ekstrimnya gini, tutupnya udah saya pasang. Ini tutup sudah saya pasang, tapi dalamnya isinya belum ada. Maka yang perlu dilakukan kalau seperti ini, tutup pulpen ini di unvisible. Visibility-nya itu centangnya dihilangkan, maka akan hilang seperti ini. Kemudian ini misalnya mau disembunyikan juga boleh. Ya, atau ini tetap terpasang, atau ini tetap terlihat ya. Nanti insert masuk di sini. Insert hasilnya ke sini. Setelah isi pulpennya terpasang, tutupnya diperlihatkan lagi. Ini logikanya. Tapi lebih mudah, logika masang pulpen ini berarti seperti ini, saya pasang, depannya ini sudah ada dulu. Ini saya insert, masuk ke sini. Setelah insert masuk, belakangnya.
Setelah belakang baru saya tutup. Nah, ini berarti sekuen logiknya. Logika pada waktu memasang. Ya. Logika memasangnya seperti itu. Lebih mudah. Kita nggak perlu lagi visible dan seterusnya. Berikutnya workplane. Workplane saya share screen saja. Workplane ini memang perlu pembiasaan. Ini saya akan menggambar bentuk ini aja. Lalu saya revolve. Tadi yang ditanyakan siapa, Pak Andi atau Pak Ibnu tadi ya. Saya tekan tombol R sekarang ini. Saya tekan tombol R, akan muncul revolve otomatis. Oke. Kalau saya mau menggambar di bagian luarnya ini, maka bidang gambar itu harus datar, bidang datar. Kalau tidak berupa bidang datar, maka dibantu dengan workplane. Maka istilahnya adalah plane, itu tadi. Plane. Kumpulan workplane sebanyak ini dirangkum jadi satu yang namanya plane, paling atas. Saya mau menggambar sepi. Waktu menggambar sepi, bisa juga saya masuk ke origin, saya di XY, lalu start to di sketch, yang ini. Saya tekan tombol F7 atau klik kanan slash grafik. Ini, saya bikin rectangle di bagian ini. Project geometri dulu, supaya mempunyai konstruksi. Pakai rectangle. Ini misalnya 4. Panjangnya 40. Oh, kepanjangan nanti nggak bisa untuk nyontoh yang satunya. 20. Ini. Lalu finish cut, extrude. Saya simetrik. Ininya 8 untuk extrude-nya, kontennya. Pilihannya lah cut. Oke. Berikutnya saya fillet. Filletnya adalah 4. Ini untuk penggambaran sepi. Hasilnya seperti ini. Berikutnya, saya menggunakan workplane. Sebenarnya workplane itu workplane ini, tangent to surface sebenarnya. Cuma udah dikumpulin jadi satu di plane ini. Saya misalnya menggunakan plane, saya klik di sini. Ini pilihannya, berarti supaya di atas. Ini langsung muncul. Saya ulangi. Ini saya undo, saya pilih plane, klik kulit dari poros, ya, permukaan tabungnya. Berikutnya saya cari permukaan yang ini, XZ. Ya, dia udah dapat di posisi bagian atasnya. Berikutnya saya start to di sketch pada plane. Saya gambar lagi rectangle. Saya menggunakan yang slot aja, misalnya yang ini. Ke sini, lalu saya berikan dimensi, tadi kesininya 8 ya, 8, panjangnya 20, finish cut, extrude, pilihannya cut, turunnya berapa tadi, 4 ya, 4, oke. Hasilnya sama, yang satu tadi memanfaatkan origin pada XZ plane, yang kedua bikin plane. Saya menggunakan general plane, general work plane, karena di bawahnya ini kumpulan rangkumannya namanya work plane. Work plane 1, klik kanan, visibility. Kita hilangkan. Hasilnya sama. Seperti itu Pak Ahmad Fauzi, barangkali untuk memperkaya penggunaan plane-nya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Sumaryanto. Sama-sama Pak Ahmad Fauzi. Berikutnya barangkali dari peserta ada yang ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Pak, maaf Pak. Ya. Pagi Pak. Mau tanya, tadi kan
kedalamannya kan Bapak 4 G. Ya. Kedalaman pasti. Tapi kan di etika kalau tidak salah 7 kali 8 kali 20 atau berapa itu yang dibuat. Dari 40, ya. Itu kan sebenarnya kalau kemarin saya buat 3,5 itu salah atau enggak, Pak? Satu itu. Yang kedua, saya juga kemarin buat lewat plan tapi tangan paralel apa lupa, saya lupa. Tangan paralel apa gitu loh, Pak. Langsung begitu apakah salah atau tidak? Nah, karena Bapak tadi kan pakai plan tapi plan yang dua di atas snap apa tadi? Ada plan sampai itu loh, Pak. Saya tidak hafal sih, yang jelas. Enggak apa-apa, Pak? Atau beda? Atau bagaimana hasilnya, Pak? Oke. Yang kedua dulu, sama saja, Pak. Jadi tangent ya, tangan sial ya, tangan tangan itu. Ya, itu sama saja. Dirangkum jadi plan sama saja, nggih, sami niku, Pak. Oh, nggih. Itu. Kemudian ukuran. Nah, ukuran tadi saya menggunakan 4 itu hanya contoh aja, Pak, untuk mencontohkan cara penggambarannya, pemilihan dengan work plan 1 bisa ataupun bisa memanfaatkan penggunaan dari origin work plan. Sedangkan untuk ukuran, saya coba buka tabel dulu. Untuk ukuran pin itu ada standar, Pak, ya, antara alur dengan hubnya. Itu kita bisa lihat tabel untuk detailnya. Oke, Pak, siap, Pak. Iya. Matur nuwun. Sama-sama. Barangkali ada yang ditanyakan yang lain sambil saya coba buka tabelnya. Ini di paralel K. Oke. Saya coba share-kan. Ini untuk tabelnya. Tabelnya saya ambil dari Mechanical Trade table books ya. Terjemahan dari table book. Ukurannya 22 sampai 30, ukurannya 87. Ada tabel yang 4 dengan 3,4. T1 dan T2. T1 dan T2 itu di bagian ini. Antara hub itu alur pada lubang hub. Kalau yang alur slotnya itu yang tertanam di poros. T1 itu di poros, T2 di lubang. 87. Ini ukurannya 4 dan 3,4. Lalu berikutnya belum selesai, ada toleransinya. Toleransi kelonggaran di sini. Untuk di shaft yang ini berarti kurang dari sama dengan 22. 6 sampai 28. Ini sampai dengan ada yang 0,2 ya. 0,2. Ini. Lalu ini plus 0,2. Di GW-nya untuk Q-nya minus 0,2. Sehingga 0,3 kita bisa bikin 0,3 tambah 0,2, 3,5. 3,5 lalu
4 ini bisa 4,2 atau 4,1. 4 di mana? 4 itu berada di shaft, sedangkan hub ini 3,3. Ini tabelnya. Jadi yang di shaft itu yang lebih besar karena untuk ditanam, sedangkan yang di atas itu untuk kaitnya. Seperti itu, Pak. Tadi dengan Pak Heru ya? Oke, Pak. Terima kasih, Iya. Pak. Sama-sama. Saya lanjutkan dulu, nanti kalau ada pertanyaan boleh di-cut, nggak masalah. Langsung disampaikan, di-unmute, kemudian disampaikan ya. Saya buka untuk assembly. Ini. Assembly, ini ada satu menu, yaitu create. Create itu saat ini kita mempraktekannya adalah di frame generator. Sebenarnya konsepnya itu gimana nih? Create itu kita gambar komponen langsung di assembly-nya. Misalnya ini body belum ada ya, body. Oke. Plane-nya di mana? Plane-nya ada di sini. Nempel di sini. Karena ini konsepnya adalah desain, kita langsung ini bisa mengidentifikasi. Satu di sket, saya itu mulai dari bagian depan ini. Ini punya siapa ini? Ini punyanya housing. Saya perlu lingkaran itu juga. Lingkaran si poros yang diameter 28 itu. Saya cari ini 28, ini basing, berarti yang ini lingkarannya. Setelah itu saya bikin cycle. Nah, seperti inilah. Berikutnya finish cut, saya extrude. Extrude, oke. Return, kembali. Saya mempunyai file baru dengan nama body, itu yang pertama. Ini. Yang kedua, saya tidak perlu lagi melakukan constraint. Saya tidak perlu lagi melakukan pengikatan karena sudah adaptif yang ini. Sudah dibikinkan sendiri, flash, ini otomatis. Ini, mengikat dengan siapa ini? Dengan housing. Ini flashnya, flash kedua. Itu konsep dari create. Create kita praktekkan di frame generator. Lalu desain di sebelah kanan. Di sebelah kanan, karena ini konsepnya juga desain, kita bisa membuat ball connection. Itu di sini, ball connection. Ini, ball connection. Ditanya linear, startnya dari mana? Ini konsentris misalnya. Konsentris di bagian ini. Lalu circular plane-nya di tengah-tengah. Tujuannya oh ini sudah sampai di titik ini. Ini diameternya lubang 12 mili. Ya, sampai ini. Nanti akan dikalkulasikan. Saya calculate, saya menggunakan diameter berapa. Oke. Ya, di sini untuk melakukan desain. Ini bautnya,
Berikutnya ada cliff pin. Ini saya hapus dulu untuk mempraktekkan setelahnya. Saya delete, body ini juga tidak kita gunakan. Ada insert, cliff pin, ini pin ya, pivot, lalu insert frame. Nanti yang kita gunakan untuk membuat frame generator, insert frame. Nanti begitu insert frame, ini akan aktif di kolom frame. Ada frame analysis. Barangkali kalau di sekolah mengajarkan materi mekanika teknik tentang gaya dalam atau tumpuan, ya bisa disimulasikan dengan ini untuk gaya dalam ya. Untuk pengantarnya ya, mungkin kalau untuk SMK untuk pengantarnya. Ini serpian dari ANSYS bisa melakukan perhitungan tumpuan gaya dalam, menghitung shaft ya, dengan formasis dan yang lainnya. Lalu shaft, kita bisa membuat shaft di sini. Ditanya bentuknya seperti apa, chamfer atau lurus atau radius, diameternya sekian, yang kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa, dan seterusnya bisa ditambah di sini bentuknya sehingga menghasilkan suatu komponen yang ini. Walaupun ini juga kita bikin pakai extrude bisa ini ya, atau revolve, gambar separuh revolve jadi, extrude ditumbuk-tumbuk juga jadi kecuali yang tirus ini. Ini shaft. Spur gear. Penjelasannya untuk spur gear itu roda gigi lurus. Kemudian ada worm gear dan bevel gear. Spur gear dulu. Spur gear adalah roda gigi lurus di mana mempunyai sudut beta sama dengan 0. Sudut beta itu sudut helix. Sedangkan roda gigi helix itu sebenarnya adalah roda gigi lurus yang mempunyai beta atau sudut helix lebih dari 0 atau tidak sama dengan 0, minus misalnya menjadi helix kiri ya. Itu. Kalau spur gear roda gigi lurus berarti nanti betanya kita isi 0. Kalau kita mau menggambar roda gigi helix maka helixnya kita isi. Kalau di sini nanti memanfaatkan flip untuk menentukan helix kanan ataupun helix kiri. Worm gear ini roda gigi cacing. Walaupun tidak hanya roda gigi cacingnya yang dibikin, melainkan termasuk cacingnya atau ulir cacing. Kita membuat roda gigi itu selalu berpasangan. Roda gigi berpasangan. Kalau spur gear berpasangan dengan spur gear, kalau roda gigi helix berpasangan dengan roda gigi helix, helix kanan berpasangan dengan helix kiri. Sedangkan untuk roda gigi cacing berpasangan dengan cacing atau worm. Worm berpasangan dengan worm gear. Ilustrasinya yang tampil seperti itu. Worm itu porosnya yang ulir cacingnya. Kalau yang worm gear itu roda giginya, yang seperti mirip seperti roda gigi lurus. Bevel gear. Bevel gear ini roda gigi payung atau roda gigi tirus, roda gigi konis, roda gigi bevel gear. Untuk membuat roda gigi bevel gear, termasuk roda gigi matahari atau face gear ya. Face gear, roda gigi matahari kita sering nyebutnya. Itu dibuat dengan bevel gear. Termasuk juga bevel helical gear, face helical gear. Bevel tidak hanya lurus saja, melainkan juga helix. Itu juga bisa dibikin gambarnya, komponennya di bevel gear. Nanti kita coba di spur gear. Bearing. Konseptual, bearing terbagi menjadi 3 dari jenis pembebanannya. Satu adalah bearing radial, ya, seperti di asnya sepeda motor itu radial. Kemudian ada bearing aksial atau aksial bearing atau truss bearing, biasanya yang seperti
tipis-tipis itu ya, tipis-tipis terpisah menjadi 3 itu ya. Itu axial bearing. Satu lagi adalah axial radial bearing, di mana bearing tersebut bisa menahan beban aksial dan beban radial. Atau ada yang menyebut juga sebagai taper bearing, karena bentuknya tirus. Dengan tirus itu ternyata bisa menahan beban aksial dan radial. Bagian bawah ada V-belt. Ya, V-belt berpasangan dengan puli. Nggak hanya beltnya saja yang dibikin, tapi termasuk pulinya. Puli. Ada synchronous belt. Artinya apa? Putaran antara puli 1 dan puli 2 itu sama. Atau kita sering menyebutnya timing belt. Puli yang menggunakan sabuk bergigi. Ya, timing belt. Yang bawah adalah roll chain. Roll chain itu sprocket. Walaupun kita kadang juga salah kaprah ya, gear sepeda motor ya, itu sebenarnya bukan gear melainkan sprocket. Ya, sprocket dengan chain, sehingga chain and sprocket. Sebelah kanan terdiri dari disc cam, linear cam, dan cylindrical cam. Dari bawah dulu, cylindrical cam itu artinya cam digunakan untuk merubah gerak berputar secara mekanis menjadi gerak lurus. Itu cam. Linear cam berarti bergerak linear. Sedangkan disc cam ini juga sama seperti roda gila, tapi jenisnya nanti ada yang pir, jambu pir itu ya, buah jambu pir itu ya, pir cam. Kemudian ada lagi yang drop cam, begitu sampai puncak langsung jatuh gitu ya. Drop cam. Kemudian bentuk yang lain ya, prinsipnya merubah gerak berputar, rotation menjadi gerak translation. Bawahnya o-ring. O-ring ini sebenarnya kita bikin pakai extrude atau pakai revolve ya. Extrude juga bisa ya. Extrude kemudian nanti di fillet juga bisa. Bentuk o-ring gitu ya. Karet o-ring itu ada juga komponennya di sini. Dan standar kita nggak perlu buka tabel, sudah ada di sini. Bahkan dulu Inventor 2006 ya. Inventor 2006 itu nggak hanya ada softwarenya aja, tapi ada bukunya di dalamnya itu. Komponen-komponen standar ada di situ. Cara ngitung gaya itu juga ada. Kalau yang sekarang ya langsung di sini berupa software aplikasi langsung. Spring. Spring itu sebenarnya 3. Yang pertama adalah compression spring, yang kedua adalah extension spring, ketiga adalah torsion spring. Pegas tekan compression, pegas tarik extension, pegas torsi torsion. Di sini ada bleed. Bleed termasuk apa sebenarnya? Sebenarnya termasuk torsion karena mempunyai bentuknya khusus, maka dikelompokkan sendiri di sini. Waktu memilih compression nanti akan ditanya, atasnya itu gimana? Atasnya flat atau tetap bulat untuk compression. Lalu extension hooknya seperti apa? Cantolannya kayak apa? Kaitnya itu kayak apa? Apakah bulat atau kait setengah bulat ya? Arahnya kemana ya? 90 derajat sejajar ya, atau berlawanan 180 derajat. Itu di bagian hook tension. Ini untuk bagian desain. Saya akan mempraktekkan mencoba membuat spur gear. Spur gear yang ada di tutorial seperti ini. Desain rasio nggak masalah. Dia modulnya 4. Number of teeth, jumlah giginya 24. Face width-nya saya bikin 28 ya. Ada di gambar itu 28. Unit correction, menarik. Unit correction itu correction gear, roda gigi terkoreksi. Kalau roda gigi 1 berpasangan dengan roda gigi 2, lalu masuk ke sini, ya, di situ akan muncul yang namanya tempat untuk pelumasan. Yang pertama itu. Kedua adalah kita harus munculkan tempat untuk suwean atau toleransi sehingga roda gigi itu nggak jedok gitu ya, nggak masuk dalam sini, dan melakukan pengepasan evolvennya.
itu dengan roda gigi terkoreksi. Maka kita kalau bikin roda gigi itu ya, itu tinggi gigi itu kalau DIN sama dengan 1,157 kali modul. Sedangkan di ISO 1,2 kali modul. Artinya apa? Sebenarnya 1,157 DIN. Berarti kalau dikalikan modul, mungkin kalau modulnya 1 ya nggak begitu terasa. Nanti ketika modulnya 4 ada, loh ini yang DIN kok masih dangkal. Ya. Berikutnya yang ISO 1,2 kali modul. Ada lagi kalau di sekolah itu yang di buku apa itu? NEN. NEN itu untuk H nulisnya enggak 1,2 melainkan gimana tulisannya? 1,2 sampai dengan 1,25 kali modul. Ya, tinggal nanti gimana itu yang berarti jawaban kalau bikin choice di soal salah satu. Sampai nanti 1,157 muncul, 1,2 juga muncul. Nanti mungkin pengecohnya dengan HF-nya ya, dengan HF-nya atau dengan HA 1 kali modul dan seterusnya. Di gambar terkadang gitu apa ya? Gambar tersebut gambar soal atau gambar yang dikerjakan operator. Di gambar yang dikerjakan operator sebaiknya kita tampilkan. Kalau ini yang ditampilkan kan teach-nya dan modulnya. Operator nanti ngitung ini, diameter luarnya berapa ya. Diameter luar itu kan berarti Z plus 2 dikali modul. Ya. Z plus 2 kali modul. Itu diameter luar dari roda gigi. Ditulis boleh itu, ditulis. Supaya operatornya lebih mudah, nggak ngitung-ngitung lagi. Hanya ditulis juga boleh. Roda gigi itu. Sehingga roda gigi nggak hanya ditampilkan. Nah ini kok yang di tugas praktek nggak ada ini, hanya diameter luarnya nggak ada. Ya, nggak ada. Ini gambar soal. Gambar soal. Ini gambar soal. Gambar rakitan juga nggak boleh dibikin diberi dimensi. Dibikin ada dimensinya kecuali general dimension berupa panjangnya berapa, kemudian tingginya berapa, lebarnya berapa. Itu. Jadi nanti dicantumkan aja boleh. DL-nya sama dengan titik-titik, bukan berupa dimensi ya, melainkan ditulis DL sama dengan sekian, H-nya sama dengan sekian, modulnya sama dengan sekian, N-nya sekian, number of teeth gitu, atau Z-nya sekian, itu bisa ditulis. Sebelah kanan, pressure angle. Pressure angle yang umum digunakan 20 derajat, kita sering, walaupun ada yang lain, ini bahkan ada yang 14,5, 17. Ini pressure angle ini di bagian evolvennya, sudut kontak dari roda gigi tersebut. Ya, itu waktu misalnya proses di roda gigi di pisaunya, ada pisaunya. Nanti ada juga yang menggunakan 15 derajat, ya dicek di situ. Helical angle atau beta. Sementara ini saya nolkan dulu. Sedangkan roda gigi ini harus berpasangan. Artinya apa? Gear 2 harus ada. Walaupun pilihannya no model. Ini kita pilih no model sehingga nggak muncul. Nanti oke. Ini minta calculate dulu. Bolehlah calculate. Ini kita calculate. Sebentar, ini teman saya nggak mau bergerak. Burger. Pilihannya lah komponen. Calculate. Di inventor versi lama terkadang di calculate ini warna merah. Warna merah utamanya waktu membuat roda gigi yang kecil. Karena apa? Masuk di calculation. Di sebelah kanannya. Ini tempat saya kok macet ini. Masuk di calculation. Kemudian gaya di situ nanti dikecilkan. Nah, ini udah muncul. Calculation belum mau tempat saya.
Di situ nanti akan muncul calculation, kemudian gaya itu dikecilkan. Jadi bebannya dikecilkan. Nah, coba, ini keliru parameter. Tadi modulnya 4 misalnya, harusnya modul 3. Klik kanan, edit using design accelerator. Ini, kemudian modulnya bukan modul 4 melainkan 3, nanti bisa diganti di sini. Oke lagi, ini saya cancel aja karena sudah betul. Berikutnya diedit ya, bentuknya ini diedit, di tutorial sudah ada. Saya berikan pengayaan. Pada waktu membuat roda gigi, kita bikin dulu blank materialnya. Blank material bentuknya seperti ini. Ini. Kemudian bagian bawah supaya mudah saya menggunakan center line. Ini diameternya 28. Lalu ke sini 52. Totalnya adalah 48. Lalu di sini 28. Diameternya saya ambil aja. Kalau di sini Z-nya 24, modulnya 4. Artinya diameter luarnya DL sama dengan Z plus 2 kali modul. Z plus 2, 24 kali 2. 24 tambah 2 kali 4. Nggak tahu ini. 104, saya isi 150 misalnya. 150, revolve. Oke. Saya save. Saya isi dengan bakalan roda gigi. Save. Berikutnya di assembly. Ini saya panggil tadi bakalan roda gigi ke sini. Lalu masuk di desain, spur gear. Kalau tadi kita pilihannya komponen, pilihannya ada 3. Komponen, feature, new model. Saya pilih yang feature. Pilih cylindrical face-nya mana? Ini cylindrical face-nya. Startnya mulai dari mana? Saya mulai dari sini. Oke. Lalu saya oke. Oke. Hasilnya ini. Nanti pilihannya adalah future. Pada saat menentukan tadi berapa? 26 kali 4 tadi ya. 26 kali 4 berarti 26 kali 2, 72, 72, 144. Di situ saya revolutionnya, bukan revolution, terkait dengan sket. Sketnya enggak 150, keliru 100 lah. 130. Oke, 130, finish. Masih dapat. Bawahnya lagi 110. Oke. 100. Saya turunkan lagi. Nah ini 100. 95. Coba 95. Nah, waktu saya blank materialnya itu 95, jadinya seperti ini. Oh, 26 kali 2 ya, 26 kali 2 berarti 52, 52, 104. 104, harusnya 104 tetapi sini 95. Jadi lebih baik sewaktu merancang di sketnya, diameternya ini dibesarkan aja. Bahkan saya ekstrim ya 200. Karena nanti dipotong, hasilnya utuh. Itu menggunakan perintah tidak komponen, melainkan future. Ini pilihannya.
Barangkali ada yang ditanyakan atau sharing, dipersilahkan. Bisa di-unmute di sebelah kiri bawah kemudian disampaikan. Monggo silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan, barangkali ada yang ditanyakan atau disampaikan. Oke, saya lanjutkan lagi kalau belum ada. Pada waktu membuat frame generator, itu kita pilih create, yang ini, create. Artinya apa? Create ini kan kita bikin part baru ya, part baru. Tapi partnya berupa rangkanya saja. Sehingga di samping misalnya ini create part 6 misalnya, saya di sini satu disket, hati-hati satuannya sehingga kita tools, dokumen setting, unit, dia ke inci, saya menggunakan sentimeter misalnya, oke. Lalu membuat garis, hati-hati ini satuannya sentimeter. Seratus 110 seperti ini. Finish cut. Lalu return. Ada perintah desain insert frame. Ini. Kita pilih. Kemudian bentuknya seperti apa? Follow steel bar misalnya. Atau bentuknya rectangular. Ya, ukurannya berapa di sini? Posisinya di mana? Centering di atas atau di bawah? Ini untuk frame. Kemudian oke. Yang ini nanti gunakan dicoba misalnya saya menggunakan perintah meter. Ya. Oke. Ini. Bisa juga melakukan trim atau kurang panjang dilakukan extend. Ini untuk pembuatan frame generator. Di samping itu kita bisa juga bikin, ini saya bikin file standar milimeter part. Lalu saya to diskette panjangnya tadi 1 meter ya, berarti 1000 mili. Sekitar ini. Berarti ini finish cut. Saya simpan. Saya kasih nama rangka. Rangka 2. Save. Saya masuk di assembly. Saya panggil dulu. Ini rangka 2. Open. Saya taruh di sini. Saya kembali. Desain. Insert. Ini saya klik. Oke. Meter. Oke. Jadi kita bisa manfaatkan create langsung di assembly atau membuat di luar ya. Jadi kita membuat rangkanya dulu, frame-nya dulu, baru dimasukkan untuk bentuknya. Ini untuk frame generator. Frame generator langkah per langkahnya sudah ada di LMS.
nanti bisa dicoba. Baik, Ibu dan Bapak, yang terakhir, ini sudah jam 9:30. Ada yang ditanyakan atau disampaikan? Monggo, dipersilahkan. Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan. Sudah jelas semuanya, Bapak dan Ibu? Baik, untuk live session yang kedua ini yang kita bahas terkait ini terkait dengan assembly dan frame generator di sesi kedua ini hari Selasa, sehingga masih ada waktu sampai dengan hari Jumat, atau nanti diusahakan sebelum masuk di sesi 3, sesi 1 dan sesi 2 sudah terselesaikan tugasnya, supaya tidak menumpuk-numpuk. Tugas praktek di sesi kedua ini sama, yaitu membuat langkah per langkah gambar rakitan, nanti menjadi satu video saja. Jadi satu video direkam, jadi digabungkan antara assembly, kemudian desain dan content center dijadikan satu. Berikutnya di-upload di YouTube dan linknya mohon dilampirkan di laporan dengan format yang sudah disediakan pada LMS. Nanti misalnya ada kendala di dalam proses mengerjakan tugas prakteknya, silakan bisa ditulis melalui forum diskusi sesi 2 pada LMS ataupun live session. Karena apa, di LMS itu Ibu dan Bapak diharapkan mengikuti setiap aktivitas. Jadi terekam di sini sudah melakukan aktivitas, walaupun yang awal-awal ya perkenalan itu ada tadi beberapa peserta belum masuk di situ, belum submit, belum klik itu ya. Belum melakukan aktivitas di situ. Jadi di LMS juga tetap diefektifkan karena itu yang utama, ataupun nanti bisa sharing juga di grup WA. Lalu waktu di grup WA tidak harus saya yang menjawab, jika ada peserta yang lain bisa menjawab, langsung saja dijawab, sharing saja, nggak ada salah dan benar ya, nanti tinggal dicoba bisa atau enggak, atau sharing pengalaman di grup tersebut juga dipersilahkan. Seperti itu. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang disampaikan atau ditanyakan, atau sudah cukup? Pak, mau tanya. Iya, Pak. Pinten iki? Iya, oke. Silakan, Pak. Saya menanyakan terkait dengan video yang harus kita upload ke YouTube itu kan kemarin saya mengalami kendala sedikit Pak, lebih dari 15 menit itu kok tidak bisa, kenapa Pak ya? Jadi kalau kurang 15 menit bisa, tapi kalau lebih 15 menit itu saya upload terus tidak mau lah. Mohon pencerahannya, saran misalkan kita harus pakai apa sehingga kalau memang ini kan ini rakitan Mbak mungkin agak lebih lama. Sedangkan kemarin tugas yang pertama kemarin kan masih mungkin dasar yang pembuatan itu. Kalau ini kan mungkin kita agak sedikit high class mungkin ya kalau bagi saya, karena saya orang awam gitu loh Pak. Terima kasih Pak, mohon sarannya. Ya, baik Pak Heru. Di YouTube nggak bisa upload lebih dari 15 menit karena user akunnya Pak Heru belum diverifikasi oleh YouTube. Jadi nanti mungkin googling aja verifikasi akun YouTube itu. Nanti akan verifikasi. Masuk di akun verifikasi, nanti bisa panjang durasinya. Oh siap. Seperti itu. Oke, siap Pak Tenul.
Oke, sami-sami Pak Heru. Baik, untuk sesi yang kedua ini, untuk live session bisa kita cukupkan. Setelah ini nanti kita foto bersama. Kemudian waktu saya kembalikan ke Bu Ade. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Pak Ade. Surya. Ya. Sama-sama. Oke, Bapak dan Terima Ibu, kasih semuanya, Pak. kita akan mengambil foto. Mohon semua video diaktifkan. Pak Rozak, Pak Wisnu, Pak Agus, SMK Nasional, Pak siapa ya? Pak Heri. Pak Agus, kita ambil dulu. 3, 2, 1. Bapak dan Ibu, tangannya? Tangannya. Ini bumerang nih. Ini bumerang. Jempolnya, jempolnya. 3, 2, 1. Sudah. Baik, Bapak dan Ibu, sekian live season hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Jangan lupa untuk tugas prakteknya ya Pak Mar. Ditunggu sampai hari Sabtu. Sabtu. Iya. Sabtu. Supaya minggu nanti dapat liburan dengan tenang. Kemarin soalnya Senin atau Selasa masih Senin ya, masih ada beberapa yang belum upload. Mungkin Bapak masih dan penyesuaian. Iya. Iya. Bapak dan Ibu, nanti kalau misalkan ada kendala di LMS bisa langsung japri ke nomor saya. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak, Bu. Sama-sama. Oke, Bapak dan Ibu bisa live. Unmeeting. Oh, unmeeting. Sudah Pak Mat, di live on? Ya, boleh. Oke, Bapak dan Ibu mohon izin saya end sekarang live on.